Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sedikit ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyukadzibuka. Dan kalau orang-orang kafir Mekah itu mendustakan kepadamu, tidak percaya kepadamu, faqad kadzdzaba alladzina min qablihim, maka sungguh telah mendustakanlah orang-orang kafir sebelum mereka. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati, telah datang kepada mereka para utusan mereka, artinya para utusan Allah kepada mereka, bil bayyinati, dengan membawa tanda-tanda, maksudnya mukjizat. Wabizuburi, dan mereka membawa kitab-kitab. Wabil kitabil munir, dan membawa kitab yang memberi sinar. Itu dulu begitu orang-orang kafir sebelum zamanmu, wahai Nabi. Karena itu kalau mereka mendustakan kamu, artinya tidak percaya, yaitu mereka sama dengan orang-orang sebelumnya dulu. Artinya tidak usah disusahkan, tapi tetap disampaikan dakwah kepada mereka. Thumma, kemudian akhadtul ladina kafaru, kemudian aku siksalah orang-orang kafir tersebut. Fakaifa kana nakir, asalnya fakaifa kana nakiri, bagaimana keingkaranku, artinya bagaimana aku akan ingkar, tidak menjalankan siksaan dan merusak mereka sebagaimana telah saya janjikan. Artinya aku tidak akan ingkar janji, ingkar ancaman terhadap mereka. Mereka tetap akan aku siksa. Begitulah firman Allah ini. Selanjutnya, untuk lebih mengetahui kemahaesaan Allah dan kebijaksanaan Allah dalam mengatur dunia ini, diterangkan lagi ayat yang sekarang akan datang ini. Alam taro, tidakkah engkau tahu? Ini bisa juga yang dimaksud Rasulullah, tapi bisa juga yang dimaksud manusia. Sebab kalau ditujukan pada Rasulullah itu pasti ditujukan juga kepada seluruh manusia. Alam taro, apakah engkau belum tahu? Annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala itu anzala minas samai, telah menurunkan dari langit ma'an, air, artinya hujan. Fa akhrajna, lantas kami Allah mengeluarkan bihi, dengan air tadi, samaratin,
beberapa buah-buahan mukhtalifan alwanuha yang berbeda-beda, bermacam-macam alwanuha rupanya. Ya, kalau kita lihat bagaimana buah-buahan di dunia ini, kalau kita hitung satu persatu, saya kira tidak bisa menghitung dengan cepat kita. Ya, misalnya di tanah air kita ini ada rambutan, ada langsep, ada semangka, ada melon, ada apa saja, ada kelapa, cengkir, ya, dan lain-lain, ya, luar biasa, ya. Yang heran itu kan begini diterangkan di sini, airnya itu satu, kemudian tanahnya juga satu, tapi setelah diturunkan, dikeluarkan tumbuh-tumbuhannya kok bermacam-macam, kan luar biasa ini. Dari satu air, satu macam air, dan ditanam di satu bumi yang sama, tapi keluarnya buah-buahan bermacam-macam. Nah, itu keistimewaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal jibali, dan dari gunung-gunung. Allah membuat gunung-gunung, dan dari gunung-gunung itu judadun, ada jalan-jalan di gunung. Abyadun, yang putih. Wahumrun, dan yang merah. Jadi Allah membuat gunung, di gunung itu diberi jalan, dan jalannya di gunung itu rupanya macam-macam. Ada yang kelihatan putih, ada yang kelihatan merah. Bahkan dalam tafsirnya diterangkan bukan cuma putih merah, lain-lain juga. Ada yang kuning dan sebagainya. Mukhtalifun alwanuha, yang juga berbeda-beda warnanya atau macamnya. Gharabibu sudun, dan batu-batu hitam, batu-batu keras, ya, yang sangat hitam. Batu-batu hitam yang keras. Itu di gunung-gunung itu dibuat begitu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diterangkan di dalam tafsirnya itu keistimewaannya, karena ada batu-batu itu, kemudian air yang masuk ke gunung itu keluarnya itu akan lebih baik daripada yang tidak ada batunya. Keluar, ya, keluar, bahasa Jawanya gemericik, ya, menyenangkan. Itu yang bermanfaat buat manusia-manusianya. Lantas wa minan nasi wad dawabi, dan Allah membuat juga minan nasi, dari manusia ini atau sebagian manusia ini Allah buat wad dawabi, dan binatang-binatang melata, binatang yang merambat, ya, seperti ular dan lain-lain. Wal an'ami, dan binatang-binatang ternak. Mukhtalifun alwanuhu kadzalik, yang bermacam-macam, berbeda-beda warnanya, macamnya juga. Nah, coba itu binatang melata itu, mulai dari ular, ulat, kadal, ya, dan katak dan sebagainya itu, coba hitung semua itu kira-kira
bisa menghitung 1 hari kira menemukan ini. Wah, itu luar biasa, di seluruh dunia dibuat oleh Allah begitu. Kemudian An'am, binatang ternak, tidak cuma satu Allah membuat. Kambing itu aja bermacam-macam kambing. Lembu juga bermacam-macam. Kerbau begitu juga. Unta, ya, yang terbesar gajah. Ini yang di darat itu, ya, belum yang di laut. Dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bermacam-macam. Nah, itulah diciptakan demikian oleh Allah. Lantas dilanjutkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah takut kepada Allah dari hamba-hambanya, yaitu para ulama. Jadi yang hanya takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah ini adalah para ulama. Yang dimaksud ulama adalah orang-orang yang mengerti, ya, dengan ilmu pengetahuan mengenai keistimewaan kekuasaan Allah tadi itu. Bahkan ulama ini ya bermacam-macam, dari yang cuma tahu sebagian kecil sampai tahu mendalam, ya, tentang binatang sampai ada ilmunya, ilmu tentang binatang. Kemudian tentang tumbuh-tumbuhan, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan. Karenanya setelah diselidiki sampai jadi ilmu-ilmu yang bermacam-macam di dunia ini. Itu semua telah disinggung dalam Al-Quran ini. Nah, dari mereka yang tahu itu, ya, ada yang syukur kepada Allah. Karena syukur lalu takut kepada Allah. Artinya takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak mengerti cuma dianggap biasa-biasa saja, itu kufur dia. Jadi orang kafir itu dianggap orang bodoh. Orang bodoh. Coba sekarang satu contoh. Orang pintar apa enggak ini? Ini kursi ini sudah jadi ya. Ada yang membuat enggak? Ada yang membuat enggak? Ada yang membuat. Misalnya ada orang mengatakan, enggak, kursi ini datang jadi sendiri ini. Tidak ada yang membuat nih, jadi sendiri kursi tiban nih begitu. Misalnya ini. Itu kan diketawakan oleh orang. Iki wong rodok miring, mesti begitu. Ya. Misalnya sekarang ditanya, ada yang membuat. Di mana? Tidak tahu saya. Kira-kira yang membuat itu apa sama dengan kursi ini bentuknya? Bagaimanapun juga dia akan menjawab tidak sama. Tidak ada pencipta dengan ciptaannya itu sama, itu tidak ada. Nah, itu orang yang mengerti itu begitu. Nah, kalau begitu bagaimana? Kalau begitu ya harusnya iman kepada penciptanya walaupun dia tidak melihat penciptanya. Nah, itulah diterangkan di dalam tafsirnya, ya. Dah. Innallaha Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah itu maha menang, maha mulia, maha menang dalam segala hal. Ghafurun, lagi maha agung pengampunannya. Habis. Kemudian diterangkan lagi tentang orang-orang yang selalu beribadah dalam bentuk membaca Al-Quran. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yatluna, yang membaca Al-Quran. Ini kata-kata yatluna itu menurut ilmu nahwu pakai fi'il mudhari.
kata kerja yang punya waktu sekarang dan akan datang. Tapi kalau tala ya, itu fi'il madhi, sudah membaca aja nih. Sekarang tidak membaca, sudah membaca. Dulu membaca, sekarang tidak. Itu kata-kata tala. Lah di sini pakai kata yatlu. Kalau banyak yatluna. Apa maksudnya? Selalu. Sekarang baca, nanti besok, dan pokoknya selalu membaca. Innal ladzina yatluna, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Ya, sebelum saya teruskan, Quran ini kita baca sekarang terus, dan kalau cara baca kita itu betul, tartil itu tidak ada salah sama sekali, betul. Itu besok kita di akhirat, di surga itu disuruh baca lagi. Kalau kita bawa hafalan ke sana ini. Diterangkan dalam hadis, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang hafal Quran, walaupun hafalnya tidak seluruhnya, Fatihah saja misalnya, yaumal qiyamati, besok hari kiamat, yang dimaksud di surga, Iqra, bacalah, warattil, Iqra warqa, dan naiklah pangkat, warattil, dan bacalah yang tepat. Tartil itu baca yang tepat. Warattil, dan bacalah yang tepat. Kama kunta turattilu fid dunya, seperti kamu dulu mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilatak, maka kedudukanmu di surga ini, inda akhiri ayatin takrauha, pada akhir ayat yang kau baca. Jadi kalau akhir ayat yang dibaca itu ayat 7 misalnya, Fatihah kan 7 ayat. Kita cuma kesana cuma hafal Fatihah. Ya, walaupun kita baca khatam, tapi yang hafal cuma Fatihah. Dari sana bisa kita cuma baca Fatihah. Setelah baca Fatihah 7 kali, naik tingkatnya 7. Kalau hafal Yasin dan tartil, ya, bukan asal baca, tartil, ya hitung saja berapa ayatnya. Kalau hafal satu Quran, ya seluruh Quran itu 6.600 sekian tingkatnya. Jadi yang semua kitab, semua apa saja yang ditulis di dunia ini, ya, walaupun hadis itu tidak dibaca bisa di akhirat. Yang dibawa itu pahalanya ngaji, pahalanya mengajar, pahalanya mengamalkan. Tapi hadisnya nggak dibawa. Tapi Quran, pahalanya mengaji, pahalanya membaca, pahalanya mengajar, pahalanya mengamalkan, dan bacaannya itu pun besok dibawa ke surga. Nah, itulah. Jadi karena itu orang yang selalu membaca kitab Allah ini, alladzina yatluna kitab Allah, orang-orang yang innal ladzina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, wa aqamus sholata, dan menegakkan sholat. Jadi nggak cuma ngaji dong, tapi ya sholatnya ditegakkan betul. Dalam tafsir terangkan menegakkan sholat itu, kenapa dikatakan aqamu, menegakkan, bukan fa'alu, bukan amilu, mengerjakan. Kalau fa'alu atau mengerjakan cuma satu kali cukup sudah. Jadi hari raya, ya, masjid sembahyang cukup satu kali. Tapi kalau aqamu itu menegakkan. Jadi sholat ini dipandang seperti barang yang rubuh. Jadi kalau sudah waktunya ditegakkan. Habis ditegakkan ditinggal rubuh lagi. Tiap waktu ditegakkan. Karena itu disebut aqamus sholata. Dan yang dimaksud aqamus sholata di sini bukan cuma asal sholat. Rukun-rukunnya betul semua.
rukun fi'linya, rukun kaulinya. Rukun fi'linya, gerak-geriknya ini benar. Rukun kaulinya yang dibaca itu benar semua, terutama Fatihah, ya, takbirnya. Jadi kalau misalnya kita baca takbir saja Allahu Akbar, tidak sah. Allahu Akbar, tidak sah. Ya, jadi Allahu Akbar itu harus tepat dan seterusnya. Kemudian juga kekhusyuknya. Orang sembahyang, ya, hatinya itu kemana-mana, itu sah tapi tidak ada pahalanya. Jadi yang diberi pahala oleh Allah itu yang ingat kepada Allah. Allahu Akbar, ingat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pikirannya berubah lagi. Lu ngene lu maca ngono. Yang inilah hebat, inilah. Ini tidak sah tapi tidak diterima oleh Allah. Oleh karena berusaha sekuat-kuatnya mengkhusyukkan. Kalau bisa dilupakan semua dunia ini, hanya ingat ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Dan infak, membelanjakan sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, sirron, dengan samar, walaniyatan, dan dengan terang-terangan. Kalau sirron itu biasanya sedekah biasa. Kalau alaniyah, terang, itu adalah zakat. Jadi zakat itu yang bagus, ya terang, ya ada saksinya baik. Nah kalau sedekah sirri aja, begitu. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengerjakan ini semua itu semata-mata karena mengharapkan tijaratan lan tabur, dagangan yang tidak akan rusak, tidak akan rugi. Itu dagangan tidak akan rusak. Kalau dagangan dunia ini, aduh, ya, rusak. Walaupun untungnya banyak, kadang-kadang sebelum bisa merasakan untungnya sudah ditinggal lebih dulu. Enak mana ditinggal dunianya atau meninggalkan dunianya? Kalau meninggal dunianya, dia mati, dunianya ditinggal. Ya. Kalau dia ditinggalkan dunianya, dia hidup. Omai kobong. Dia ditinggalkan dunianya, enak mana? Udah gak enak ini. Ya, ini kalau dunia. Tapi dunia merupakan bekal untuk akhirat. Nah, itu akhirat itu. Walaupun berupa apa saja, seperti kekayaan Nabi Sulaiman ini ya, itu sudah akhirat semua itu sebelumnya. Jadi yang dipakai untuk dirinya itu membutuhkan sekadar, sisanya dipakai untuk ibadat. Ya. Liyuwaffiyahum ujurahum, agar supaya Allah memenuhi kepada mereka ujurahum, akan pahala-pahala mereka. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah menambah kepada mereka min fadlih, dari kemurahan Allah, dari anugerah Allah. Artinya Allah itu kalau memberi kebaikan ya, yang kita lakukan sedekah cuma satu kali, ditambah pahalanya sampai 10 kali. Kita baca Quran satu huruf, pahalanya mestinya cuma 1, tapi diberi 10. Satu huruf 10 kebaikan. Seperti tadi kita baca berapa huruf tadi?
mulai sore sampai sekarang. Masya Allah. Itu kemurahan semua dari Allah. Innahu, sesungguhnya Allah itu ghafurun, maha pemberi ampunan. Syakurun, lagi maha syukur. Artinya syukur, mensyukuri orang yang taat. Yang dimaksud Allah mensyukuri, Allah membalas kepada orang yang taat itu dengan balasan yang berlimpah-limpah. Masya Allah. Jadi ini setelah Allah menerangkan tentang orang baca kitab Allah, mendirikan sholat, infak, yang tujuannya yaitu untuk memperoleh dagangan yang tidak akan rusak. Nah ini semata-mata tujuannya Allah agar supaya membalas dan menambah kepada mereka kemurahan Allah. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Walladzi, dan apa auhayna yang telah kami wahyukan ilaika kepadamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, minal kitabi berupa kitab, yaitu Al-Quran. Huwal haqqu, itu adalah benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang batal, benar semua. Musaddiqan lima baina yadayhi, dia keadaannya musaddiqan, membenarkan lima baina yadayhi, kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi kitab-kitab yang sebelum diberikan kepada Nabi itu dulu ada kitab-kitab suci yang diberikan kepada Nabi Musa seperti Taurat, kepada Nabi Isa seperti Injil, kepada Nabi Daud seperti Zabur. Selain itu ada mushaf-mushaf, lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan lain-lain. Jadi kitab Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab tersebut. Tapi yang dibenarkan itu kitab-kitab yang asli, yang belum dirombak. Adapun Injil sekarang tidak ada yang asli sudah. Taurat sekarang tidak ada yang asli, sudah dirombak oleh pengikut-pengikutnya. Semua kitab-kitab yang lama itu isinya tauhid. Artinya hanya meyakini bahwa Allah sajalah Tuhan, selainnya enggak. Ya. Dan yang harus disembah hanya Allah. Beribadat hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Itu kitab yang dulu sampai kitab yang zaman Nabi Muhammad ini, Al-Quran sama. Ya. Kalau mana akidah, aqaid sama. Yang beda itu syariatnya. Kalau syariat zaman Nabi Adam dulu, kakak beradik boleh kawin. Tapi kalau sudah itu Nabi selanjutnya tidak boleh sudah. Nah, kalau syariat yang dulu zaman Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu boleh kawin. Nabi Sulaiman itu sampai 1000 istrinya, kuat sampean. Situ ay kualan sampean ya. Nah, itu Nabi Daud itu 100 ya. Nah, zaman Nabi Muhammad SAW cuma 4, paling banyak 4 ya. Itulah. Jadi yang beda syariatnya. Kalau isinya, aqaidnya sama semua. Innallaha, sesungguhnya Allah itu bi'ibadihi, kepada
para hambanya la khabirun, pasti waspada, maha tahu, basirun lagi maha melihat, ya. Khabir itu dikatakan waspada itu. Waspada saya awas podo, titik sedikit saja dari jauh tahu. Itu waspada, sangat mengerti, sangat tahu. Innallaha bi'ibadihi la khabirun basir. Sesungguhnya Allah terhadap para hambanya adalah maha waspada lagi maha melihat. Saya kira cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma lana bil iman wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.